Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada sebuah kejutan di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Waduh, kalau berbicara kualifikasi Piala Dunia ini, entah kenapa ya, rasanya masih nyesek gitu ya. Walaupun sudah 1 bulan berlalu sejak kegagalan Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Tetapi ya sudahlah, kita fokus ke yang satu ini ya. Jadi ada sebuah kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa ya, di mana Norwegia akhirnya selama penantian panjang kurang lebih sekitar 28 tahun, Norwegia lolos kembali ke pentas tertinggi sepak bola dunia ya, dimana tim yang berjuluk Löwen ini berhasil memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 berkat di pertandingan terakhir kualifikasi grup I mengalahkan jawara dunia 4 kali Gli Azzurri Italia di San Siro dengan skor yang cukup telak 4-1. Sangat luar biasa ya. Tentu sekali lagi tim yang berjuluk Löwen ini benar-benar sangat mengejutkan dan statistiknya pun benar-benar sangat gila di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa ini. Bagaimana Norwegia tergabung di grup I ini dari 8 pertandingan yang mereka jalani, dan 8-8-nya mereka sapu bersih dengan kemenangan. Berarti 8 dari 8 pertandingan mereka mendapatkan 24 poin, dan tentu gol yang diciptakan mereka ini benar-benar tidak tanggung-tanggung, teman-teman. 37 gol mereka cetak dan hanya kemasukan 5 gol. Otomatis selisih gol mereka itu 32 gol, dan itu tentu paling banyak dari seluruh grup lainnya di zona Eropa. Bahkan mungkin dari konfederasi lain di seluruh konfederasi, Norwegia ini benar-benar catatan golnya paling banyak ya di kualifikasi ini gitu. Jadi terakhir kali Norwegia ini lolos ke Piala Dunia saat itu pada tahun 1998 ya. Tentu jika dihitung untuk lolos ke Piala Dunia 2026, yaitu tadi 28 tahun penantian panjang mereka akhirnya terbayarkan sudah, tuntas sudah. Mereka yang sudah lama menunggu sejak hampir 3 abad mereka menunggu untuk kembali ke pentas dunia, akhirnya mereka benar-benar bisa mencatatkan sejarah lagi gitu untuk lolos ke Piala Dunia. Dan tentu pemain yang paling menjadi sorotan ya siapa lagi kalau bukan Erling Haaland ya. Bagaimana tidak, Erling Haaland di pertandingan terakhir kemarin menghadapi Italia di San Siro, dia mencatatkan 2 gol ya, 2 kali membobol gawangnya rekan satu timnya di Manchester City, Donnarumma. Itu hanya butuh waktu 2 menit. Gila, bener-bener ini dia menjadi mesin gol ya, bukan hanya bagi City tetapi juga bagi negaranya Norwegia gitu. Dan dari 37 gol yang dicetak oleh Norwegia, 16-nya dicetak oleh Erling Haaland. Dan Erling Haaland memimpin top skor, bukan memimpin sih, sudah menjadi pencetak gol terbanyak alias top skor di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa ini. Bahkan dari seluruh konfederasi top skornya Erling Haaland gitu ya. Di peringkat kedua pun Harry Kane itu 2 kali lipatnya ya, sangat jauh. Jadi tidak akan bisa terkejar lagi. Benar-benar Erling Haaland ini mencatatkan sangat luar biasa bagaimana berkontribusi bagi negaranya dengan hampir ya setengahnya ya, kurang lebih setengah seluruh gol yang dicetak oleh Norwegia dicetak oleh Erling Haaland gitu. Tetapi tentu bukan hanya sekedar Erling Haaland saja, tetapi para pemain-pemain lain seperti Alexander Sørloth, lalu juga ada Martin Odegaard yang benar-benar pemain yang sangat memberikan peran vital di lini tengah Norwegia, menjadi motor serangan timnas Norwegia. Walaupun di 2 pertandingan terakhir dia tidak main mungkin karena cedera ya. Lalu juga di lini tengah ada rekan satu timnya Bang Jai di Sassuolo. Saya lupa namanya siapa ya. Tetapi itu juga benar-benar memberikan dampak yang sangat signifikan adanya pemain ini. Di lini belakang tentu juga ada Ryerson, pemain Borussia Dortmund. Lalu ada Ajer, ada Antonio Nusa juga di
Leipzig, lalu ada Oscar Bob juga, rekan setimnya Erling Haaland di Manchester City. Jadi benar-benar Norwegia ini bukan hanya sekedar lolos ke Piala Dunia, tetapi juga mereka mendeklarasikan bahwa mereka saat ini benar-benar generasi emas mereka telah tiba gitu ya. Jadi terakhir kali mereka lolos pada tahun 1998. Saat itu juga Erling Haaland belum lahir ke dunia gitu. Tetapi sang ayah saat itu Erling Haaland ada di skuad walaupun tidak bermain ya. Dan ada juga saat itu Ole Gunnar Solskjaer. Dan di edisi tersebut Norwegia tergabung bersama Brazil dan Maroko, satu lagi saya lupa ya. Itu cukup mengejutkan juga di edisi itu, bagaimana Norwegia di pertandingan terakhir berhasil mengalahkan Brazil dan lolos ke babak 16 besar di bawah Brazil sebagai runner up. Nah, lalu harus kandas di babak 16 besar oleh Italia ya. Tentu panjang menanti ya. 2002 dia absen, 2006, 10, 14, 18, 22 dan baru kali ini mereka kembali tampil ke level tertinggi sepak bola dunia gitu. Jadi sekali lagi statistik yang dicatatkan oleh Norwegia ini di grup ini benar-benar sangat gila ya. Jadi grup I ini benar-benar dibuat cemilan oleh Norwegia itu sendiri ya. Bahkan ya mungkin sebelumnya tidak diperhitungkan Norwegia, tetapi tentu tadi dengan telah lahirnya generasi emas Norwegia, tentu ini bisa menjadi ancaman nanti di putaran final Piala Dunia 2026 nanti gitu ya. Tidak hanya itu ya, tetapi juga Norwegia ini bisa membuat Italia tidak lolos secara beruntun 3 kali. Jadi Italia ini semenjak 2 edisi terakhir Piala Dunia yaitu 2018, 2022 mereka tidak lolos dan harus berakhir dengan tragis. Mereka berjuang di playoff dan kalah di playoff. 2018 mereka berjuang di playoff dan kalah dari Swedia. Lalu 2022 mereka terlempar lagi ke babak playoff dan kalah dari Makedonia Utara. Di 2026 mereka terlempar lagi ke babak playoff setelah kalah 2 kali dari Norwegia ya. Dan nanti mereka harus berjuang Italia ini di babak playoff dan tentu terancam untuk tidak lolos secara 3 kali beruntun ya, karena ya bisa saja nanti Italia ini kalah lagi oleh tim-tim yang tidak diunggulkan gitu. Bahkan bisa jadi nanti ketemu lagi dengan Makedonia ataupun Swedia itu ya. Jadi sekali lagi benar-benar Norwegia ini selain mencatatkan sejarah, tentu membuat Italia terlempar ke playoff dan juga nanti bisa menjadi ancaman yang serius bagi tim-tim besar di Piala Dunia 2026. Bisa saja Norwegia ini bisa menjadi tim kuda hitam seperti halnya Maroko di Piala Dunia 2022 lalu ya. Dan tentu pertanyaannya adalah apakah pelatih Norwegia yang memimpin Norwegia kali ini itu adalah pelatih baru? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Ini saya buktikan nih. Jadi pelatih Norwegia itu adalah siapa namanya saya lupa ya. Stål siapa gitu ya. Nanti saya tampilkan. Jadi si pelatihnya ini itu ditunjuk oleh Federasi Norwegia pada tahun 2020 dan dikontrak selama kurang lebih 5 tahun. Ya, tentu itu proses yang sangat panjang gitu. Apalagi timnas ini kan berbeda dengan klub gitu. Jadi benar-benar ketika pelatih memegang timnas ini tentu dikontrak dengan jangka waktu yang sangat panjang. Dia memulai kiprahnya saat itu di kualifikasi Piala Dunia 2022 ya. Memegang tim Norwegia, tergabung di grup bersama Belanda dan juga Turki, dan hasilnya memang tidak lolos saat itu. Norwegia berada di peringkat ketiga di bawah Belanda dan Turki. Tetapi secara raihan poin tentu tim ini punya potensi untuk bisa memberikan kejutan di edisi berikutnya. Oke, Piala Dunia 2022 tidak lolos. Dia lanjut ke UEFA National League musim 2022-2023. Dan hasilnya hampir mereka promosi ke Liga A ya. Jadi mereka berkompetisi di Liga B dan di klasemen akhir mereka harus puas berada di peringkat kedua di bawah Serbia saat itu, hanya terpaut 3 poin saja
Ya, jadi tentu Federasi Norwegia melihat bahwa oh ternyata ini tim ini di bawah si pelatih ini punya prospek gitu ya. Dan akhirnya terus masih dipertahankan. Lalu berlanjut ke kualifikasi Piala Eropa 2024. Tergabung bersama Spanyol dan Skotlandia, lagi-lagi belum berhasil lolos dan berada di peringkat ketiga di bawah Spanyol dan Skotlandia. Tetapi lagi-lagi secara poin tentu hampir saja lolos ya Norwegia ini, dan tentu federasinya melihat bahwa pasti di tahun-tahun mendatang bisa nih lolos nih dan masih dipertahankan. Dan puncaknya tentu di UEFA National League musim lalu 2024-2025 akhirnya mereka berhasil lolos ke atau promosi ke Liga A ya. Nanti akan tergabung bersama tim-tim kuat ya, di mana di klasemen akhir Liga B kemarin Norwegia ini unggul atas Austria ya. Nah, dengan raihan poin yang sangat luar biasa juga gitu. Nah, tentu itu akhirnya pencapaian itu diraih setelah beberapa tahun proses. Lalu kembali berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, dengan berhasil lolos setelah memuncaki grup I ini dengan raihan 24 poin dan 37 gol, hanya kemasukan 5 gol. Nah, tentu dengan kesuksesan promosi ke Liga A UEFA National League, begitupun juga lolos ke Piala Dunia, federasi melihat bahwa ya ini butuh proses dan prospeknya itu terlihat jelas, dan akhirnya prestasi itu pun didapat gitu. Dengan dua prestasi tersebut, bukan tidak mungkin bahkan untuk Euro 2008 pun Norwegia sangat punya potensi untuk bisa lolos gitu. Jadi sekali lagi tentu ketika pelatih ditunjuk itu oleh federasi dan terlihat prosesnya dan progresnya, pasti oleh federasi negara tersebut akan dipertahankan. Dan dia, si pelatih ini, Norwegia ini, itu kontraknya akan habis akhir tahun ini. Dan itu tidak mungkin tidak akan diperpanjang, pasti diperpanjang. Gak mungkin lah seorang pelatih yang membawa negaranya lolos ke Piala Dunia, lalu kontraknya berakhir tiba-tiba dipecat. Gak mungkin sih. Ini tidak mungkin ya gitu. Ada di salah satu negara di konfederasi AFC nih, ketika pelatihnya benar-benar berproses dan memberikan progres dan juga punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia, bahkan hanya terpaut 1 poin dari peringkat kedua untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia, dan di pertandingan terakhirnya memberikan kemenangan, tiba-tiba dipecat ya. Itu benar-benar sangat absurd sih ya. Itu di salah satu negara adalah ya gitu. Jadi sekali lagi tentu Norwegia pastinya lingkungan sepak bolanya, iklim sepak bolanya sangat sehat, mulai dari federasi, pelatih, pemain, media, masyarakatnya, netizennya, semuanya pasti beririsan sangat-sangat mendukung gitu. Berbeda halnya di salah satu negara lah ada lah ya gitu. Jadi sekali lagi Norwegia ini patut kita tunggu kiprahnya di Piala Dunia 2026 nanti. Apakah generasi yang telah lahir ini cukup hanya untuk sekedar lolos saja ke Piala Dunia 2026, atau justru mereka akan menjadi kuda hitam nanti ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.